Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah sunnati rasulih. والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kitab pada kesempatan kali ini. Kita masih membaca kitab Adatus Salaf Ali Ba'alawi yang dikarang oleh Habib Muhammad Abdullah Muhammad Al-Haddar. Dan sekarang temanya adalah 11 kebiasaan dari para ulama Sadah Ba'alawi di dalam bepergian. Pada saat kita bepergian itu sebaiknya apa saja yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, pastinya kita bepergian hanya sekedar bepergian yang tanpa ada makna dan tanpa ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Apa kebiasaan-kebiasaan para ulama, orang-orang soleh terdahulu pada saat mereka sedang bepergian? Yang pertama, qala al-Habib Alwi bin Syihab, idza arada ahaduhum as-safara yastashiru ahadul ulama was-sulaha aw asy-syiban qabla as-safari wal khuruj min baladih. Kalau kita mau bepergian itu sebaiknya musyawarah dulu sama salah seorang ulama, orang-orang soleh atau orang-orang yang sepuh sebelum kita bepergian. Bagusnya itu minta saran dulu. Saya mau bepergian, tapi bepergian jauh. Kalau cuma bepergian ke tempat-tempat yang dekat ya itu kan sebentar terus balik lagi. Bepergian misalnya mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, mau ke Sumatera misalnya. Minta saran dulu kepada ustadz, kepada kiai, kepada habaib, ini saya mau bepergian. Karena mereka tahu ini bagus apa enggak kalau bepergian. Khawatir ada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Apalagi orang-orang soleh yang hatinya bersih, dia bisa tahu kalau nanti terjadi apa-apa. Khawatir nanti terjadi bencana, kecelakaan, atau tiba-tiba di tengah jalan dirampok dan lain sebagainya. Jadi bagusnya sebelum bepergian itu minta saran dulu kepada ustadz, kepada kiai, kepada orang-orang soleh, karena fungsinya sangat banyak. Dan saya pernah baca di dalam satu keterangan, sebaiknya bepergian itu kalau masih ada tanggungan di tempatnya, misalnya mengaji, ya ngaji dulu, setelah itu baru bepergian, biar tidak ada yang tertinggal. Misalnya pagi mengaji, ya mengaji dulu, baru setelah itu bepergian. Ini pertama, kita harus minta saran dulu kepada orang-orang soleh. Wa man kana ma'hu awinun ay fulus wa mal, hadza yu'tihi kursyun wa hadza kursyun yuwasihi hatta yu'inuhu fi safarih. Pastinya pada saat bepergian kan kita butuh uang, ya. Uang ini nanti sebagian diberikan kepada keluarganya kalau memang dia sudah punya uang yang cukup, apalagi dia sudah berkeluarga. Sebagian diberikan kepada keluarganya, sebagian digunakan bekal untuk dia bepergian, karena khawatir nanti dia di tengah-tengah perjalanan kehabisan bekal, akhirnya kan minta-minta. Padahal minta-minta ini sesuatu yang sangat tidak dianjurkan di dalam agama dan bahkan sangat dicela. Besok pada hari kiamat itu orang-orang yang meminta-minta wajahnya itu rata. Kenapa kok rata? Ya karena tidak punya malu. Apalagi sekarang kadang-kadang meminta-minta itu dijadikan pekerjaan. Kadang-kadang dijadikan pekerjaan, dan bahkan kadang-kadang orang yang minta-minta itu rumahnya bagus-bagus. Banyak itu rumahnya bagus-bagus, tapi minta-minta di lampu merah, di depan-depan toko, minta-minta. Kadang-kadang pakainya juga bagus juga yang minta itu. Ya wajar ketika misalnya yang minta-minta itu sudah cacat, tidak bisa apa-apa.
Ya tapi itu pilihan yang paling terakhir, minta-minta itu. Sebisa mungkin ya tetap kerja sebisanya. Saya dulu itu punya guru, beliau tidak bisa melihat. Dulu waktu saya masih di Tarim itu, saya punya guru, beliau tidak bisa melihat, buta, bahasa kasarnya buta. Dari kecil itu buta memang. Tapi beliau itu tidak menjadikan kebutaannya untuk meminta-minta pada orang. Beliau tetap mengajar dan bahkan beliau hafal Al-Quran. Dan bahkan hafalannya itu melebihi orang-orang yang bisa melihat. Kadang-kadang kalau kita mau berpikir dan merenung, kita saja yang bisa melihat, jangankan hafal, baca aja kadang malas baca Quran. Lebih bersih HP-nya dibanding Qurannya. Nah beliau itu tidak malu, dan bahkan punya anak, punya istri, semuanya dinafkahi. Beliau sendiri yang menafkahi. Punya anak, waktu itu saya waktu di sana itu kalau tidak salah punya anak 3 masih kecil-kecil. Karena memang saya tahu sendiri rumahnya. Jadi kita itu setoran hafalan Quran kepada beliau, nanti yang paling terakhir itu ngantarkan beliau, ngantarkan jalan. Jadi dituntun, khawatir nanti ini kena orang atau gimana, atau ada kendaraan. Padahal sebenarnya beliau juga sudah hafal betul itu jalan-jalannya. Nah di tengah-tengah kita ngantar itu biasanya beliau sambil murojaah hafalannya itu. Mulutnya itu tidak pernah diam. Kadang-kadang kita tanya, ya pastinya pakai bahasa Arab. Beliau kaget karena memang konsentrasi kepada hafalannya itu. Saya lebih kaget lagi pada saat di rumah disambut sama anak-anaknya. Tapi istrinya tidak keluar. Di sana kan memang ada perempuan nemui tamu itu tidak ada. Perempuan nemui tamu, apalagi tamunya laki-laki, itu tidak ada. Kalau di sana, di Indonesia kayaknya tidak ada juga, tidak ada yang tidak menemui, apalagi masih keluarga. Jangankan keluarga, kadang-kadang bukan keluarga juga nemui. Di sana tidak ada. Dan bahkan saya pernah satu ketika datang ke rumahnya Habib Abdullah bin Syihab. Waktu itu saya mau nyabis kepada beliau, mau sowan kepada beliau. Kebetulan kamarnya beliau itu ada di lantai 2, tidak ada di lantai atas. Akhirnya saya sudah konfirmasi sama abdi dalamnya, sudah beliau ada di kamar. Saya naik, pas di tengah-tengah lantai 2 itu ada salah satu perempuan, nggak tahu putrinya apa siapanya, pakai cadar di rumah. Pas ngelihat kita orang Indonesia, bilang astagfirullah, cepat-cepat kemudian masuk ke dalam kamar. Itu kalau orang sana lihat laki-laki astagfirullah. Kalau mungkin sebagian orang ya alhamdulillah. Ayahnya beliau itu Habib Abdullah bin Syihab itu terkenal beliau kasyaf. Kasyaf itu tahu isi hati orang. Bahkan saya di sana salaman itu kepada beliau. Beliau langsung ini semua, langsung dibuka kartunya semuanya. Tapi dengan berbentuk pertanyaan. Kamu pernah ini? Kamu pernah ini? Kamu pernah ini? Kamu pernah, semuanya dibuka. Kadang-kadang ya teman-teman itu agak was-was mau sowan kepada beliau karena pasti tahu kebiasaan apapun yang dilakukan baik di sana maupun di Indonesia itu semuanya tahu. Tapi di sisi yang lain kita harus banyak berpikir. Ternyata kita itu lebih malu diketahui oleh manusia dibanding diketahui oleh Allah. Padahal kan sudah jelas semua kegiatan kita terekam oleh Allah kan. Semuanya tidak ada yang terlewatkan. Nah, pada saat bepergian itu kita harus minta saran kepada orang-orang soleh. Kemudian satunya itu kalau punya uang dikasihkan kepada keluarganya atau mungkin disedekahkan di tengah jalan, seperti apa yang dilakukan oleh Imam Muhajir, salah seorang Dzurriyyatur Rasul yang pertama kali hijrah ke Hadramaut, itu Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Beliau dari negara Irak
dengan membawa uang yang sangat banyak, kemudian sampai Hadramaut semuanya habis tanpa tersisa. Jangan tiru-tiru kalau belum kuat, nanti tidak bisa bayar kendaraan kalau dia naik kendaraan. Nah, kemudian setelah itu, summa ba'dal khuruji minal baldati yu'adzinu khalfahu. Kalau kita sudah keluar dari tempat kita, itu disunahkan untuk adzan. Orang yang ditinggalkan itu adzan. Biasanya orang mau haji itu juga sama biasanya. Ada yang adzan. Itu sunahnya orang bepergian seperti itu. Jangan dada-dada. Dada-dada. Ya dada-dada apa-apa. Sebelumnya ya adzan dulu yang bagus itu. Ya mungkin kita diingatkan bahwa kita sebenarnya pada saat mati pun itu sebuah perjalanan. Dan itu diadzani kan? Diadzani dan diiqomati. Sebenarnya kita ini hidup ini antara adzan dan iqomah. Coba waktu kita lahir diadzani kan? Waktu mati diiqomati kan? Yang paling terakhir. Nah, jeda antara waktu adzan dan iqomah itu kan sebenarnya sebentar sekali. Hidup itu juga sangat sebentar sekali. Saya itu kadang-kadang juga mikir, kayaknya saya baru kemarin kok mondok ya, sekarang kok sudah punya anak, ya cepetnya ya. Sebentar lagi juga sudah tua. Kalian mungkin sekarang masih mikir, oh saya sekarang masih jomblo ya, mungkin jarak beberapa saat sudah punya suami. Loh, saya kan sudah punya suami, nanti suatu saat lagi sudah punya anak, tiba-tiba sudah tua, sudah punya cucu, cepat mati. Hidup itu sangat sebentar sekali. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah sangat sebentar sekali. Kita lahir di adzani, kita mati di iqamati. Ya hidup antara itu, antara adzan dan iqamah. Nah, setelah itu kemudian kebiasaan yang harus kita tiru, karena ini kebiasaan baik pada saat bepergian. Wa inda mughaddaratihi minal baldati allati safara minha yaltafitu ilaihi biwajhin iktidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam tafaulan birujuihi ilaiha. Sebelum kita meninggalkan tempat kita, kemudian kita mau bepergian, itu disunahkan untuk noleh ke tempat kita, ke rumah atau ke daerah kita. Apa tujuannya? Berharap bisa kembali lagi. Apakah ada yang ditiru? Ada. Meniru siapa? Niru Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau bepergian, sebelum benar-benar meninggalkan, beliau menoleh ke tempat asalnya. Atau ya kalau orang Indonesia itu ya itu dada-dada sambil melihat apa? Keluarganya, melihat rumahnya. Itu dengan harapan agar bisa balik lagi. Kata ada orang bepergian tidak bisa balik. Seperti kemarin ada kejadian yang apa? Yang di laut itu kapal apa itu yang apa? Prajurit itu apa? Hah? Nanggala. Nah, Nanggala. Itu kan mau tugas itu. Tapi tidak bisa balik lagi. Dan tidak ada yang tahu bepergian itu bisa balik lagi apa enggak. Khawatir bisa balik tapi sudah di alam lain karena kecelakaan. Akhirnya mati. Itu yang bagus adalah diadzani, dan kemudian sebelum meninggalkan tempatnya dia noleh ke tempat asalnya itu. Setelah itu membaca ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85. Surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini salah satu fungsinya agar kita bisa balik lagi ke tempat asal kita. Dan ayat ini sangat luar biasa. Ayat ini juga bisa digunakan untuk mengembalikan orang yang hilang. Baik hilang orangnya maupun hilang sukmanya. Tahu hilang sukmanya? Hilang sukmanya itu begini. Jadi ada orang itu kan punya dua ruh. Satu ruh yang ketika dicabut dia mati. Satu ruh yang ketika dibawa dia tidak mati. Itu namanya sukma. Seperti orang tidur, itu kan bisa jadi dia sukmanya keliling-keliling kemana-mana kan. Itu namanya sukma, bukan ruh.
Nah, sukma ini juga bisa ditarik-tarik sama orang dan bahkan bisa ditarik sama makhluk-makhluk halus seperti jin. Nah, kadang-kadang saya pernah beberapa kali menarik sukmanya orang karena dibawa di alam jin. Kadang-kadang ditarik sama dukun juga ada itu, sukmanya orang ditarik sama dukun. Jadi dukun itu rata-rata dia main ilmu tarik sukma. Sukmanya orang ditarik, kemudian dimasukkan ke boneka, pas disakiti gini-gini itu sudah sakit karena sukmanya sudah ada di sini. Jadi dukun itu sudah main tarik sukma. Kalau sukmanya sudah secara penuh dimasukkan ke sini, bisa linglung itu. Nah, orang seperti itu bukan orang kesurupan, tapi orang yang ditarik sukmanya. Maka salah satu caranya ditarik kembali. Ayat yang dipakai ini, innalladzi farada 'alaikal qur'ana radduka ila ma'ad. Waktu itu ada seorang perempuan yang dibawa ke alam jin dan dia merasa ada di sebuah gua. Ini salah satu murid saya. Ini kisah nyata ya, bukan kisah fiktif. Salah satu murid saya masih ada. Dia habis datang ke satu tempat, tiba-tiba nyampe rumahnya sendiri, langsung geblak dan tidak sadar. Kemudian saya ditelepon. Waktu itu saya tidak bisa langsung ke sana. Akhirnya lewat video call. Ternyata dia bukan kesurupan, tapi sukmanya dibawa di alam lain, di alam jin. Akhirnya ya kita tarik sukma, dipanggil namanya, itu pasti dengar di sana walaupun orangnya diem. Itu orang tarik sukma itu. Jadi orang tidak sadar itu kalau tidak tahu ilmunya ya, tidak tahu cara nangani, sering-sering panggil namanya. Setelah itu bilang, ayo pulang. Ini jasad kamu di sini, jangan mau dibawa ke sana. Ini secara gampangnya. Tapi kalau bingung ya jangan coba-coba. Ayo cepat-cepat pulang. Tapi itu ada tekniknya memang. Akhirnya saya panggil, nah, ini dengarkan suara saya, ini ikuti tangan saya. Di sana itu pasti dengar. Dan setelah itu benar-benar saya tanya, saya WA, tadi kamu dengar suara saya? Iya. Cuma di sana waktu Ustadz itu panggil, saya dibilangin sama yang ada di sana, biarkan, tidak usah dihiraukan, ikut saya saja. Ya, sukmanya ditarik. Bukan orang kesurupan, sukmanya ditarik. Nah, ini ayat ini sangat mujarab untuk narik sukma. Baik sukmanya itu ditarik di alam jin maupun dia ditarik sama orang. Dan bahkan saya pernah narik sukmanya dukun. Karena ada salah satu orang yang berobat ke saya itu, dia jin yang masuk ke dalam tubuhnya itu khawatir diawasi sama dukunnya. Hanya saya tarik dukunnya, tak masukkan ke orang tersebut, komunikasi. Itu bisa juga buat narik sukma. Nah, ini ayat 85 dari surat Al-Qasas. Barang hilang atau orang hilang, tapi kalau kenangan hilang tidak bisa tarik. Pakai ayat ini, dah kita balik, tetap hilang gitu. Karena sesuatu yang berlalu tidak akan mungkin kembali lagi, tidak mungkin bisa balik lagi. Paham ya? Jadi tidak usah narik kenangan hilang, tidak bisa. Saya juga tidak bisa. Kebiasaan yang berikutnya yang bisa kita tiru, wa min adatihim radhiyallahu anhum qala al-Habib Alwi bin Syihab, adatus salaf innahum la yatrukuna auladahum yusafiruna illa ba'da ayyuzawwiju wa yatuna bi aulad min ajli ayyabqal qalbu mu'allaqun bi auladih. Orang-orang dulu itu kalau anaknya masih belum nikah dan belum punya anak itu tidak boleh bepergian jauh. Kalau orang-orang dulu alasannya sangat sederhana sekali. Kalau sudah punya anak dan sudah punya istri itu otomatis punya anak ya punya istri. Kalau nanti dia bepergian, kan hatinya itu masih ini kepikiran sama anak istrinya. Kalau tidak punya anak istri, ya sudah di tempat lain itu kan sudah enggak. Kalau kata anak sekarang itu, kalau laki-laki kalau ngelihat anaknya orang itu ingat anaknya sendiri. Tapi kalau lihat perempuan, enggak ingat istrinya. Jadi itu orang-orang dulu itu sangat ketat sekali. Tidak boleh bepergian jauh kalau belum berkeluarga.
dan belum punya anak. Kenapa kalau sudah punya anak, dia kan kepikiran, oh saya masih punya anak, harus balik lagi. Kalau belum punya anak, tidak ada yang dipikir, apalagi yang jomblo-jomblo itu. Mau mikir apa? Mau pulang juga tidak begitu dibutuhkan di rumah. Nasibnya orang-orang jomblo itu. Rosoro itu. Jadi mereka itu, kalau kita mengikuti tradisi para ulama salaf terdahulu, mereka tidak memperkenankan anak-anaknya bepergian jauh sebelum mereka menikah. Jadi tidak usah ke Surabaya kalau belum nikah. Tidak usah kemana-mana kalau belum nikah. Kalau kita mau mengikuti, tapi ini tidak wajib. Ini hanya kebiasaan dan pasti punya hikmah tersendiri. Yang berikutnya, kebiasaan yang bisa kita tiru pada saat bepergian. Qala al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, min adati salaf idza nazalu bi ardin lam yanzilu biha min qabli dzalika yarqa'u fiha rak'ataini wa idza lam yatayassar ar-ruku' yaitu bi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi ke satu tempat, itu bagusnya sebelum kita benar-benar di situ, tinggal di situ atau singgah di situ, sebaiknya kita sholat 2 rakaat. Apa tujuannya? Biar semua itu jadi saksi. Ini loh pernah digunakan untuk sholat oleh si fulan. Nanti bisa bersaksi semuanya di hadapan Allah. Apalagi singgah di masjid, mampir biasanya. Jangan cuma numpang ke toilet tapi tidak sholat. Sholat dulu 2 rakaat, walaupun cuma singgahnya sebentar. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk sholat 2 rakaat, minimal kita membaca doa, Allahumma inni ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Ini doa biasanya dibaca pagi hari atau sore hari. Ini doa pagi dan petang. Nah, kalau di kitab Khulasah itu masuk di dalam wirid-wirid yang ada di dalam Wirdul Latif. Ini bisa dibaca. Itu salah satu keistimewaannya, orang yang membaca doa itu 1 kali, maka Allah akan memerdekakan dia 1/4-nya dari neraka, 1/4 tubuhnya dari neraka. Kalau dibaca 2 kali, maka Allah akan memerdekakan separuh jasadnya dari neraka. Kalau dibaca 3 kali, Allah akan memerdekakan 3/4-nya. Kalau dibaca 4 kali, a'taqallahu minan nar. Allah akan memerdekakan secara penuh dia dari neraka. Ini hadis yang baca doa itu. Bagi yang hafal, yang tidak hafal ya tidak baca. Dan bahkan disebutkan oleh Sayyid Ahmad bin Alawi Jamalul Lail Ba'alawi bahwasanya orang yang membiasakan zikir ini, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah, min asbabi husnul khotimah. Jadi ketika sudah sampai di tempat yang akan kita singgahi atau di tengah perjalanan dan kita singgah, diusahakan untuk sholat 2 rakaat. Masa ada sempat, kecuali perempuan yang memang dia sedang berhalangan, ya tidak perlu. Yang berikutnya termasuk kebiasaan dari para ulama pada saat mereka bepergian, kama dzakarul Habib Ahmad bin Hasan Al-Wattas, annahum la yaksuruna sholata illa ba'da tajawuz salasa marahil wa ammal jam'u baina sholataini fa innahum yajma'una walau fis safaril qasir. Mereka mempunyai kebiasaan, mereka tidak mengqashar sholat kecuali setelah melalui dan melewati 3 marhalah. 3 marhalah itu berapa? Kalau 2 marhalah itu kira-kira 82 km. Berarti 82 dibagi 2 berapa? 41. Berarti 82 tambah 41 berapa? 123. Nah, orang bepergian itu kan bisa untuk menjamak sholat, bisa untuk mengqashar sholat, dan bisa kedua-duanya. Jadi ada beberapa opsi pada saat kita bepergian.
sholatnya bisa sholat biasa, artinya tidak perlu untuk menjamak, tidak perlu untuk mengqashar. Kalau sudah waktunya sholat kita berhenti kemudian sholat, tapi ini berat, ini masyaqqah. Bisa untuk menjamak tanpa mengqashar, jadi nanti sholat duhur ditaruh di asar atau asar ditaruh di duhur, jumlah rakaatnya sama, ini namanya sholat hanya menjamak saja. Ada yang mengqashar tanpa menjamak, jadi nanti di waktu sholat dia sholat tapi sholatnya diringkas jadi 2 rakaat. Ada yang jamak plus qashar, digabung waktu sholatnya kemudian jumlah rakaatnya juga diringkas. Nah ini ada beberapa pilihan. Nah kebiasaan mereka para ulama dari Sahabat Alawi, mereka tidak mengqashar sholat kecuali setelah melewati 3 marhalah, kira-kira 123 km. Berarti kalau orang Besuki, asli Besuki, itu kemungkinan ya pergi ke Surabaya, itu baru mengqashar sholat. Kalau belum melewati 3 marhalah, mereka tidak mengqashar sholat. Lalu bagaimana? Cukup menjamak saja tanpa mengqashar. Menjamak saja tanpa mengqashar. Jadi misalnya kita bepergian 82 itu sudah boleh qashar. Misalnya sampai ke Bangil, itu kayaknya sudah sampai 82 km. Itu kalau kita mau mengqashar boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mau mengikuti kebiasaan para ulama dari Sahabat Alawi, mereka tidak mengqashar sholat kecuali setelah melewati 3 marhalah atau 123 km. Itu perkiraan saja. Yang berikutnya termasuk kebiasaan mereka, qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, kana min adatis salaf al-khuruju li tawdi'i dhuyuf ila kharijil balad. Wa kana al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf yakhruju min Say'un ila Shibam li tawdi'il Habib Muhammad Al-Haddar indama yusafiru min Hadramaut ila al-Bayda aw ghairiha. Kalau kita mau bepergian, misalnya ada tamu datang ke rumah kita, itu kan musafir kan ya. Ada tamu datang ke rumah kita, kan musafir datang ke rumah kita. Adabnya bagaimana? Kita antarkan sampai keluar daerah kita, jika memang memungkinkan. Apalagi dia tamunya naik kendaraan umum, diantarkan minimal sampai terminal, atau paling tidak kita antarkan sampai pinggir jalan. Jadi kalau ada tamu pamitan itu ya jangan cuma salaman di rumah, setelah itu keluar dari pintu tidak diantarkan. Ya tidak dosa sebenarnya, cuma adabnya itu yang bagus diantarkan, minimal keluar dari daerahnya jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya diantar sampai mobilnya lah, atau diantar sampai pinggir jalan. Itu adabnya seperti itu yang bagus. Yang berikutnya termasuk adat atau kebiasaan yang bisa kita tiru dari para ulama, kama dzakarul Habib Ali bin Hasan al-Attas fil Atiyah al-Haniyah, di dalam kitab Al-Atiyah al-Haniyah, wa idza aradta safar fabakirhu waqtumhu. Kalau kita mau bepergian, bagusnya itu sangat pagi-pagi sekali dan tidak diketahui oleh orang. Ini saya tidak tahu hikmahnya apa. Kalau mau bepergian, yang saya maksud di sini bepergian jauh ya, yang bagus itu pagi-pagi sekali. Ya mungkin sebelum subuh atau setelah subuh, sekiranya banyak yang tidak tahu. Dan yang bagus bepergian itu hari Senin atau hari Kamis. Kenapa? Uswatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi. Di sini disebutkan mengikuti Nabi. Nabi itu kalau bepergian lebih sering hari Senin dan hari Kamis. Kalau sudah mengikuti Nabi sudah tidak usah tanya. Pasti nanti ada banyak rahasia di dalamnya. Jadi tidak asal sembarangan. Kita menentukan bepergian itu tidak asal sembarangan. Walaupun di hari-hari apapun juga tetap boleh, tidak dosa. Cuma kalau kita mau ikuti kebiasaan para ulama, yang mereka juga ada yang dicontoh, kita bepergiannya itu yang bagus hari Senin atau hari Kamis. Tapi kalau mau ke pasar, itu bukan bepergian. Pasar sini maksudnya, pasar Besuki. Ya mau hari Kamis, mau hari Jumat, mau hari apa ya terserah, tidak masalah. Nah, setelah itu kemudian kebiasaan yang bisa kita tiru pada saat bepergian, al-iksar min qiraati surati Quraisy fis safar, memperbanyak
membaca surat Al-Quraisy pada saat kita sedang bepergian, terutama di tengah-tengah perjalanan. Surat Al-Quraisy itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Baca surat Al-Quraisy. Salah satu fadilah dan khasiatnya surat Al-Quraisy itu man qara'aha zalahamhu wa husnuhu wa waswasatuhu wa kufiya syarrul asrar wa kaiduhum. Orang yang baca surat Al-Quraisy itu akan dihilangkan kesumpekannya, kesusahannya, was-wasnya, dan dicukupkan dari keburukan orang-orang yang akan berbuat buruk. Itu salah satu khasiat orang membaca surat Al-Quraisy. Wa man qara'aha ala mat'umin adhaballahu madarratahu wa amina minal khaufi wal faqri. Dan barang siapa membaca surat Al-Quraisy di makanan, maka Allah akan menghilangkan bahaya yang ditimbulkan dari makanan itu. Misalnya kita was-was ini makanan ini sudah kadaluarsa atau tidak, atau ada racunnya atau tidak, gampang caranya. Bacakan surat Al-Quraisy kemudian ditiupkan ke makanan itu. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dan ini juga kita dianjurkan pada saat bepergian di tengah-tengah perjalanan, kita disunahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak membaca surat Al-Quraisy. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan, man qara'a lailatal jum'ati surat Quraisy alfa marrah tsumma nama ala wudu'in ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fi manamih. Barang siapa membaca surat Al-Quraisy pada malam Jumat sebanyak 1000 kali. 1000 kali itu berapa jam itu? Setelah itu tidur dalam keadaan punya wudu, maka dia akan bisa mimpi ketemu Rasulullah. Bisa mimpi ketemu Rasulullah. Itu salah satu manfaat dari membaca surat Al-Quraisy. Ini kita baca pada saat bepergian di tengah-tengah perjalanan itu, baik pakai kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Yang berikutnya termasuk kebiasaan daripada ulama salaf dari Sadah Ba'alawi, inda iradatis safar wal khuruji minal baiti kitabatu ayati innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad biduni nuqatin tuktab tafa'ulan birruju' ila hadzal makani maratan ukhra. Sebelum kita benar-benar keluar dari rumah kita, dianjurkan untuk menulis tadi itu surat Al-Qasas ayat berapa tadi? 85. Ditulis itu tanpa ada titik. Tanpa ada titiknya. Semisal kayak tadi innalladzi, kan ada titiknya. Nunnya ada titiknya. Dzalnya ada titiknya. Pokoknya yang ada titiknya tanpa ditulis. Itu salah satu manfaatnya biar bisa pulang lagi. Tadi itu surat Al-Qasas ayat 85. Ditulis sebelum bepergian, masih di rumah, kemudian dibawa itu kertasnya. Kan cukup sedikit itu. Surat Al-Qasas ayat 85 ditulis innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad tanpa titik. Dengan harapan nanti bisa balik lagi ke rumahnya. Itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa, bisa kumpul lagi bersama keluarga. Karena as-safar qit'atun minal adzab. Bepergian itu bagian dari siksaan. Orang bepergian capek. Semuanya tidak leluasa, makan tidak enak, apa tidak enak karena tidak di rumahnya sendiri. Bagaimanapun kita lebih betah di rumah sendiri. Walaupun di tempat yang sangat bagus, tetap kita lebih betah di rumah sendiri. Kemudian yang berikutnya termasuk kebiasaan dari ulama, qiraatu azkaris safar al-waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa anis salaf bi syaklin jima'i. Sebelum bepergian itu kita baca doa safar. Kalau bepergiannya secara berjamaah itu dipimpin, ada yang mimpin. Sering ini saya jumpai waktu saya masih di Tarim, itu baca doa safar dipimpin oleh pemimpin ini rombongan pemandu, kemudian ditirukan. Salah satu contoh doa safar yang ada di kitab Khulasah yang dikarang oleh Habib Umar ini, misalnya pemandu rombongan itu membaca doa alhamdulillah, ditirukan sama ininya, sama rombongannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma antas sahibu fis safar wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab. Ihfatna wa iyyahum min kulli afatin wa ahad. Itu ditirukan
sedikit-sedikit ditirukan kemudian sampai selesai. Itu ada dikir-dikirnya, ada di dalam kitab Khulasoh yang dikarang oleh Habib Umar. Itu panjang, nanti bisa dilihat sendiri. Ada juga aplikasi di Play Store itu Khulasoh, itu lengkap, itu sama seperti kitab aslinya di Khulasoh. Jadi kita cukup bawa HP, sudah ada dikir-dikir pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa, itu sudah lengkap semuanya. Wa idza tawaffaqu fis safar li ajli ayyi gharadin aw rahatin summa awadu safar ya'tu bil muhimmat min adkaris safar misla ayatil kursi wa ghairiha. Kalau kita berhenti di tengah-tengah perjalanan kemudian kita melanjutkan lagi, apakah tetap doa seperti kita berangkat yang pertama itu? Tidak perlu, cukup membaca ayat kursi dan ayat-ayat yang lain, terserah. Terkait dengan dikir-dikir safar bepergian, ada kitab khusus yang ditulis oleh Habib Muhammad Al-Haddar, nama kitabnya Jawahirul Jawahir. Jadi pada saat kita singgah atau berhenti kemudian kita lanjut lagi, tidak perlu untuk baca doa safar lagi, cukup membaca ayat kursi. Kemudian termasuk kebiasaan mereka daripada para ulama pada saat bepergian, idza aradtumus safar bis-sayfi fabakiru bihi ay badiru bis-safar fis sabahil bakir. Waktu musim panas, musim kemarau kalau di Indonesia itu bagusnya kalau bepergian itu pagi-pagi sekali. Mungkin setelah subuh atau sebelum subuh. Ya kalau kita pikir secara akal ya biar tidak panas. Musim panas soalnya. Apalagi di Timur Tengah, di Hadramaut, di Yaman itu panas sekali. Musim kemarau itu bagusnya bepergiannya pagi-pagi, biar tidak masyaqqah, biar tidak berat waktu bepergian itu. Kecuali musim dingin, fisyita. Kalau di Indonesia tidak ada musim dingin, adanya musim hujan. Itu bagusnya fala takhruju illa ba'dal basti ay la tusafiru illa ba'dal ghada, siang-siang, setelah makan siang. Itu kalau musim dingin. Di sana musim dingin sangat dingin sekali, kalau pagi-pagi nanti bisa bahaya karena memang sangat dingin sekali. Ya kalau kita mau ikuti ya silahkan. Kalau musim dingin ya bepergiannya setelah duhur, setelah makan siang. Yang terakhir, kebiasaan yang bisa kita tiru pada saat bepergian, qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, khudus safar birrohah wala takhuduhu bil masyaqqah. Kita bepergian itu bagusnya dibuat happy, dibuat enjoy, dibuat senang-senang, tidak usah dibuat yang masyaqqah. Masyaqqah itu ya misalnya kita ada satu acara di Surabaya misalnya. Acaranya jam 1 siang. Kita berangkatnya jam 11. Jam 10 misalnya. Kira-kira nyampe ya jam 1 ya ke Surabaya, nyampe. Cuma nanti perjalanannya masyaqqah. Keburu-buru, ada kendaraan di depannya tatit pas suap sumuk panas. Tapi kalau pagi-pagi kan santai, sambil bergurau, sambil bercanda, tidak keburu-buru kan. Jadi perjalanannya itu nikmat, tidak merasakan kelelahan, kecapean. Itu yang bagus seperti itu, dibuat enak bepergian itu, jangan dibuat yang ribet. Mau acara walaupun tidak di tempat yang jauh juga bagusnya jangan mepet-mepet. Nanti perjalanan itu dia konsentrasinya tidak fokus nanti. Mau menghadiri acara pernikahan, dia harus tepat waktu di sana. Ya agak molor sedikit, agak mundur sedikit berangkatnya itu, biar sekiranya di sana itu nyampainya santai-santai. Ini sesuai dengan hadis Nabi, siru bisairi du'afaikum, berjalannya sebagaimana orang-orang dhaif kalian, orang-orang lemah kalian. Artinya santai aja bepergian itu, tidak usah cepet-cepet, tidak usah keburu-buru. Itu 11 kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama dari Sadahbah Alawi. Dan yang paling terakhir, kita itu sudah semestinya sebelum bepergian tahu ilmunya bepergian. Misalnya bepergiannya untuk acara apapun, ini pasti harus tahu ilmunya. Sholat pada saat bepergian bagaimana, niatnya bagaimana, syaratnya bagaimana. Masa orang bepergian tidak tahu caranya sholat jamak,
nggak tahu caranya sholat qashar. Ini kan dia bepergiannya tidak memperhatikan ilmu. Ketika dia bepergiannya mau dagang, dia juga harus tahu ilmunya dagang, fikih-fikih yang berkaitan dengan dagang. Atau kalau dia mau menghadiri pernikahan, dia itu nanti harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Itu semuanya ada ilmunya. Jadi itu tadi pentingnya minta saran kepada ulama. Setelah itu dibawa catatan-catatan khusus, nanti biar bisa ditulis dan dipelajari di tengah-tengah perjalanan. Jadi yang bagus pada saat perjalanan itu kita bawa buku bacaan. Yang bisa baca Arab ya bisa baca kitab, bawa kitab. Yang tidak bisa ya bawa buku bacaan. Itu bagusnya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.